Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan, dalam mata kuliah Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Nah, seperti yang saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini atau kepada pertemuan kali ini kita akan membahas kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka saat ini yang sudah diterbitkan buku panduannya baru untuk tingkat kampus atau tingkat perguruan tinggi. Mendikbud sudah menerbitkan atau merilis buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini utamanya atau khususnya untuk perguruan tinggi. Sekilas saja kita akan membahas ini. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Kebetulan saya masuk dalam tim penyusunan akademik atau buku panduan akademik tentang penerapan kurikulum merdeka belajar, maka saya akan bercerita beberapa hal. Mungkin saudara belum mendengarnya. Untuk menambah wawasan, silakan saudara baca. Saudara baca buku ini, karena bisa jadi kalau saat ini saudara masih semester bawah akan mengalami penerapan dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi biasanya kita sebut MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat ini ada 8 program yang dimerdekakan. Artinya merdeka belajar dengan 8 program. Seperti itu. Itu yang paling utama. Nah, jadi sebagai mahasiswa saudara akan mengalami atau akan melaksanakan 8 program itu. Adapun pelaksanaannya bisa bertahap, artinya untuk setiap perguruan tinggi berbeda-beda pelaksanaannya. Ada yang sudah bisa melaksanakan 8 program tersebut, ada yang hanya beberapa dulu. Seperti itu ya. Baik. Jadi bentuk-bentuk kegiatan belajar ada 8, diantaranya adalah pertukaran pelajar. Ini ya, pertukaran pelajar. Nanti di halaman 6. Oke, pertukaran pelajar. Kemudian ada magang atau praktek kerja. Ada asisten mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan. Ini biasanya pengabdian, ada kegiatan wirausaha, ada studi proyek independen, ada membangun desa atau dengan kuliah kerja nyata tematik KKN tematik. Nah, 8 program ini kalau saudara masih berada di semester bawah, insya Allah akan mengalaminya. Entah itu hanya beberapa program atau semuanya. Pertukaran pelajar atau permata pertukaran mahasiswa Nusantara. Nah, ini masih digodok antar perguruan tinggi. Jadi, apakah saudara nanti bisa belajar di sana? Berapa semester, berapa SKS? Saat ini masih dalam proses penggodokan, proses kerjasama dan sebagainya. Namun untuk yang magang atau praktik kerja untuk kegiatan B sampai dengan H, ini sudah siap dilaksanakan. Jadi nanti ada 20 SKS yang tersebar di semester bawah sampai atas, dan ada 20 SKS yang mengelompok dalam satu semester di semester atas. Oke, kita buka halaman 6. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut akan saya bacakan sekilas. Nah, ini ya. Ada 8 bentuk kegiatan belajar. Nah, ada 8. Jadi konsep dari merdeka ini adalah kita aplikasikan dalam 8 kegiatan belajar. Merdeka untuk pertukaran pelajar, merdeka untuk magang atau praktik kerja,
merdeka untuk asistensi mengajar di satuan pendidikan, merdeka untuk penelitian atau riset, merdeka untuk proyek kemanusiaan atau pengabdian, merdeka untuk kegiatan wirausaha, merdeka untuk studi atau proyek independen, dan merdeka untuk KKN tematik. Merdeka ini. Baik, kita bahas satu persatu. Adapun pertukaran pelajar, ini dengan full credit transfer. Saat ini untuk kampus tercinta kita memang masih ada kerjasama dengan MOU dengan beberapa kampus, masih proses. Insya Allah akan segera rilis. Tapi untuk kegiatan yang lain sudah siap. Karena ini kan hubungannya dengan pelaporan data mahasiswa ke Dikti dan sebagainya, jadi harus antar kampus harus benar-benar memahami kerjasama ini. Nah, kemudian kegiatan yang kedua ini banyak sekali contohnya, silakan saudara pelajari sendiri. Insya Allah kalau dibaca ini paham. Ada proses pertukaran pelajarnya bagaimana. Nah, ini sistem pelaporan diktinya. Jadi saudara nanti bisa kuliah di kampus lain dengan membawa status dari kampus Universitas IFET. Enak sekali ya, wah saya mau kuliah di UNS Nah, katakan seperti itu, katakan kerjasamanya dengan UNS Solo atau kerjasamanya dengan Padang. Wah, ini mau kuliah ke Padang sekalian jalan-jalan menikmati masakan Padang di daerah asalnya. Tergantung dengan siapa kampus kita bekerja sama. Kemudian magang atau praktek kerja. Nah, ini mahasiswa nanti, saudara ya, sebagai mahasiswa nanti akan mendapatkan pengalaman magang di dunia industri atau dunia profesi dengan jangka kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan itu adalah program lama. Tapi untuk yang program magang yang ini lama, ini 1 sampai 2 semester. Lama sekali ini. Kenapa saya mengatakan dari 6 bulan? Karena kerjasama, mohon maaf ya, kerjasama ini kan masih penggodokan. Kerjasama antar kampus dengan dunia industri itu tidak semuanya welcome. Artinya ada yang hanya 6 bulan, ada yang kurang dari 3 bulan, ada yang full 1 sampai 2 semester. Nah, ini masih dalam proses penggodokan. Artinya begini, kampus kita bekerja sama katakan dengan Mitsubishi. Nah, biar Mitsubishi mau menerima berapa bulan untuk mahasiswa kita. Nah, ini juga masih proses penggodokan. Memang aturannya 1 sampai 2, tapi info terakhir itu kemungkinan izinnya tetap kurang dari 6 bulan. Karena mereka menerima magang biasanya maksimal 3 bulan. Maka tetap judulnya tetap magang, ada magangnya. Hanya saja durasinya nanti mungkin tidak bisa sampai 1 sampai 2 semester. Nah, kita jalani saja. Kalau saudara 2 semester full di industri juga nanti lulusnya kapan? Nah, itu juga dibahas. Nah, ini proses magangnya seperti ini. Adapun pelaporannya Dikti seperti ini, karena setiap kegiatan harus terlaporkan di pangkalan data Dikti. Nah, ya, ini ada contoh-contoh perhitungannya, berapa SKS-nya. Kalau harapan dari kampus ya magangnya bisa lama, tapi industri itu harus apa ya, kita harus benar-benar pendekatan dari industri. Kalau harus magang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau kampus memang dituntut untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar. Hanya saja kita kan industri itu bukan di bawahnya Kementerian Pendidikan, itu yang menjadi masalah. Tapi insya Allah bisa lah, bismillah. Masih kami usahakan, masih diusahakan oleh pimpinan kita, itu waktunya lebih dari 6 bulan.
Nah, kemudian ada kegiatan penelitian atau riset. Nah, ini yang biasa sudah lakukan untuk skripsi atau riset. Ini rencananya nanti untuk kegiatan ini akan diletakkan di semester akhir. Karena hubungannya dengan sekaligus saudara membuat skripsi. Nah, ini adalah alurnya. Alurnya sangat jelas sekali di sini. Yes. Sangat jelas sekali sampai pelaporan diktinya sehingga saudara tinggal menjalaninya. Nah, kemudian bila saudara bisa magang plus riset, nah nanti lulusnya bisa tepat waktu. Kemudian proyek kemanusiaan, ada istilah biasanya itu pengabdian kepada masyarakat. Kalau dulu saudara hafal atau akrab istilah KKN, nah ini KKN lebih spesifik lagi. Nah, jadi kalau KKN itu sekelompok orang atau mahasiswa, nah ini nanti lebih kecil lagi jumlahnya untuk mengabdi kepada masyarakat atau proyek kemanusiaan seperti itu ya. Nah, ini menyenangkan sekali karena kita bisa mempunyai andil di masyarakat. Adapun prosesnya seperti ini, saudara bisa membaca, saudara bisa membacanya, mempelajarinya sampai mana, sampai pelaporan dikti, karena semua harus terlaporkan. Contoh saja untuk program kemanusiaan ini, saudara melihat potensi di daerah tertentu banyak pohon nangkanya, sementara masyarakat sekitar yang mempunyai pohon nangka itu membiarkan nangkanya hanya dipanen sendiri atau dijual di pasar dan sebagainya. Jadi ada nilai positif lebih yang didapat dari nangka tersebut. Saudara punya ide, wah ini nangkanya dibuat keripik saja, katakan seperti itu. Nanti bisa meningkatkan nilai jualnya, dibuat keripik nangka sehingga dikemas sedemikian rupa, dikemas kekinian ya, yang higienis dan sebagainya, sehingga meningkatkan nilai jual nangka yang semula di nangka satu gelundung hanya 100.000, ketika dibuat keripik bisa menjadi 1 juta karena banyak dan sebagainya, karena nilai jualnya menjadi tinggi. Itu contoh dari proyek kemanusiaan. Atau saudara melihat sebuah desa yang mana belum ada sumber listriknya, dan di situ ada potensi-potensi yang bisa dijadikan pembangkit listrik ya, atau biasa kita sebut mikrohidro ya. Kita menggunakan turbin dan sebagainya, sehingga di desa tersebut bisa menikmati listrik. Itu ada proyek kemanusiaan. Jadi berpijak dari keadaan masyarakat yang membutuhkan sentuhan teknologi dari perguruan tinggi. Ini menarik sekali. Kemudian kegiatan wirausaha. Nah, wirausaha ini sebenarnya untuk seorang mahasiswa bukanlah hal yang sulit, karena mahasiswa itu rekannya banyak, temannya banyak ya, temannya banyak, relasinya banyak, channelnya banyak. Ada suatu cerita mahasiswa kita itu dia berhasil menjadi seorang wirausaha. Modalnya awalnya hanya 10-20 juta, sehingga saat ini bisa 1,5 miliar lebih, di atas 500 juta. Ini salah satu contoh keberhasilan seorang mahasiswa dengan status mahasiswa, yang mana dari nilai 20 juta bisa menjadi lebih dari 500 juta. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ini harapannya memang saudara itu bisa berwirausaha. Ini program prosesnya seperti ini, proses program wirausahanya semuanya terlaporkan di pelaporan PD Dikti. Nah, ini menarik sekali saudara. Jadi mahasiswa nanti manfaatnya banyak, bukan hanya belajar di kampus. Selain belajar di luar kampus, juga kegiatan-kegiatannya menarik sekali. Pernah ada suatu cerita ya, ini real ya, di suatu daerah tertentu di Klaten, yang mana itu disentuh oleh perguruan tinggi dari Jogja, yang semula masyarakatnya biasa-biasa saja, tapi setelah destinasi wisatanya
atau daerah menjadi destinasi wisata, sehingga pendapatannya untuk daerah, untuk desa itu bisa melihatan. Itu yang diharapkan. Jadi selain pengabdian kepada masyarakat, wirausahanya juga dapat. Oke, enak ya. Kemudian studi atau proyek independen. Nah, ini lebih spesifik lagi dari riset. Oke, coba saudara pelajari. Jadi ini menyiapkan saudara untuk menjadi seorang peneliti, gitu ya. Oke, ini yang paling berat sebenarnya ini. Oke. Karena saudara harus membuat proposal. Proposal itu diuji oleh tim yang dibentuk dari perguruan tinggi. Bisa nggak ini dijadikan skripsi? Harapan kami ketika rapat kemarin memang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas akhir atau yang kaitannya dengan tugas berpotensi menjadi tugas akhir atau skripsi, harapannya memang dioptimalkan atau dikemas sedemikian rupa sehingga ketika mahasiswa melakukannya bisa menjadi bagian dari proyek tugas akhir atau skripsi. Jadi saudara, ketika riset, ketika riset program studi atau proyek independen, saudara sekaligus melakukan riset untuk skripsi saudara. Ya, ini lebih mendekati untuk S2 sebenarnya ya, tapi tidak masalah. Memang target dari Bapak Menteri kita outputnya adalah mahasiswanya yang luar biasa sekali. Intinya kalau ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik, saudara akan merasakan manfaatnya dan outputnya itu bisa dibanggakan, insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah membangun desa atau KKN tematik. KKN tematik ini saya ambil contoh seperti ini. Jadi di dalam satu kelurahan ada beberapa desa, atau di dalam kecamatan ada beberapa kelurahan. Nah, pada kecamatan tersebut dengan KKN tematik akhirnya menjadi destinasi. Contoh, desa A adalah desa pengrajin enceng gondok, khusus hanya desa A kemudian enceng gondok. Desa B pengrajin atau produsen keripik tempe. Desa C khusus produsen keripik nangka dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh KKN tematik. Sehingga diharapkan potensi desa atau daerah itu bisa diramu oleh perguruan tinggi, saat dalam hal ini disebut mahasiswa ya, itu harapannya desanya menjadi lebih mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, ini ada 8 program yang sudah saya sampaikan. Insya Allah saudara akan mengalami beberapa kalau saudara masih semester bawah. Seperti itu ya. Saya kira cukup sekian pengantar dari saya. Setelah ini kita fokus ke tugas. Silakan saudara mengerjakan dengan baik dan benar dengan sungguh-sungguh. Kita akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.